Baik, kita langsung dengan Syekh Muhammad Syakir dengan kitab Wasaya al-Aba lil-Abna, wasiat orang tua untuk anaknya. Orang tua di sini bisa sebagai orang tua yang sesungguhnya kandung atau guru. Karena guru adalah termasuk orang tua. Kita sampai kepada perkataan beliau, ya bunayya, wahai anakku, in kunta taqbal nasihata in kunta taqbalu nasihata nasihin, jika engkau tergolong orang yang bisa nerima nasihat, jika memang engkau tergolong orang yang rindu nasihat, kemudian pengen mendengar nasihat, mau nerima nasihat, fa'ana, maka aku sebagai gurumu ahakku lebih berhak mentakbal nasihatahu, untuk kau terima nasihatnya. Jadi kalau engkau bisa nerima nasihat dari orang lain, gurumu lebih. Kita tambahkan orang tuamu lebih. Ada orang sebaliknya bisa nerima orang lain, tapi kalau bapak ibunya nggak bisa. Naudzubillah. Gurunya nggak bisa. Padahal gurumu, orang tuamu adalah orang yang tulus. Ana ustadzuk, kata penulis. Aku adalah gurumu. Muallimuk, yang membimbingmu, yang mengajarimu. Murabbi ruhik, yang mendidikmu. Memberikan tarbiyah, pendidikan roh. La tajidu ahadan, kau tidak akan menemukan siapapun, hei muridku, hei anakku, kau tidak akan menemukan siapapun ahrasa, lebih bersemangat, lebih berharap ala manfaatika, untuk engkau menjadi bermanfaat. Wa salahika, dan kebaikanmu minni, dariku. Tidak ada orang yang punya harapan lebih besar. Tidak ada harapan sebesar harapan seorang guru terhadap anaknya. Maksudnya, harapan guru sangat luar biasa. Tidak ada yang mengungguli begitu besarnya harapan guru untuk kebaikanmu. Artinya, kalau ada orang menginginkan kamu baik, wahai anakku, jika ada orang menginginkan kamu sukses, wahai anakku, guru merindukan lebih dari itu semuanya. Itulah guru. Ya bunayya, wahai anakku, inni laka nasihun aminun. Aku bagimu adalah penasehat. Aku memberi kepadamu nasihat. Amin. Aku seorang penasehat, pemberi nasihat kepadamu. Aminun. Amin itu maknanya yang bisa dipercaya, jujur. Artinya yang disampaikan kebaikan, ya kebaikan. Kan ada kebaikan dipalsukan. Ada kebaikan untuk kebohongan, mancing. Ngasih pakan ikan, mau diambil ikan. Jadi ada kebaikan yang diberikan, tapi bukan untuk tujuan kebaikan. Tapi kalau seorang guru aminun, ya sudah benar. Jujur, bisa dipercaya. Faqbal ma ulqihi alaika, maka terimalah wahai muridku apa yang aku sampaikan kepadamu. Apa yang aku sampaikan kepadamu kamu terima minan nasihi, dari nasihat-nasihat. Wa amal bihi, dan berusahalah untuk mengamalkannya fi khuduri, di saat aku ada. Di saat aku ada kau mengamalkan. Wa bainaka wa baina akhwanika, atau di saat aku tidak ada dan di antara kawanmu. Aku tidak ada, tapi kau bersama kawanmu. Amalkan ilmu yang kau dapat dariku. Wa bainaka wa bainan nafsika, dan di saat engkau sendiri, antara engkau dengan dirimu sendiri. Jangan sampai tampak baik di depan guru, di luar guru bubar. Enggak, itu bukan karena Allah. Kalau memang cara belajarmu karena Allah, di depan gurumu baik. Di luar guru pun semakin baik, juga baik. Gitu. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam ta'mal bin nasihati, kalau kau tidak bisa mengamalkan nasihatku fi khalwatika, di saat kau sendiri. Jadi mengamalkan nasihat guru itu di saat sendiri. Jangan sampai seorang anak santri itu patuh, tunduk, rajin hanya karena peraturan pondok. Kalau hanya peraturan pondok berarti dia ingin dilihat saja oleh gurunya. Akan tapi yang terpenting adalah di saat tidak ada orang pun dia bisa mengamalkan ilmunya. Idza lam ta'mal bin nasihati, kalau kau tidak bisa mengamalkan nasihatku fi khalwatika, di saat kamu sendiri, wa qallama, maka susah sekali, sedikit sekali kau bisa tuhafidhu 'alaiha, untuk menjaga nasihatku. Baik 'alaiha, menjaga nasihat tadi, ya baina akhwanika, di antara saudara-saudaramu. Kalau di saat sendiri saja kau tidak bisa mengamalkan, maka di saat itu ada orang lain lebih berat lagi untuk mengamalkannya. Berusahalah untuk mengamalkan ilmunya sudah kalian dapat. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam tattakhidni qudwatan, wahai anakku tercinta, muridku tersayang,
illam tattakhidni, jika kau tidak menjadikan aku qudwatan, contoh, suri toladan, fabiman taqtadi, lalu kamu akan ikut siapa nak? Gurumu, contohmu, wa alama tujhidu nafsak, untuk apa kau menyibukkan diri belajar, fil julusi amami, duduk di hadapanku. Kalau engkau duduk di hadapanku, hai murid, bukan ingin mengikuti cara hidupku, bukan ingin uswatun hasanah kepadaku. Kalau memang tidak ada tujuan itu, maka keberadaanmu sia-sia. Ngapain kamu datang ke tempatku, wahai muridku? Kalau bukan kamu ingin mengamalkan ilmu. Ya bunayya, wahai anakku. Innal ustadha la yuhibbu min talamidhi illa salihah. Wahai anakku, innal ustadz, seorang ustadz itu la yuhibbu, tidak menyenangi, min talamidhi, dari anak-anaknya, illa salihah, kecuali yang soleh. Yang soleh itu yang benar, yang baik. Al-mu'addab, yang terdidik, maksudnya punya tata krama. Fahal yasurruka, apakah kau senang? Ayakuna ustaduka wa murabbika, apakah pengen, senang ustadzmu dan gurumu, murabbimu itu adalah ghaira radin angka, enggak setuju, enggak ridho kepadamu. Wala tami'in fi salahika, juga tidak mau kebaikanmu. Kalau sudah gurumu tidak menghendaki kamu baik, lalu apa yang diharap dari guru itu? Kan begitu. Maka janganlah engkau menjadikan gurumu itu tidak ridho karena perbuatanmu yang enggak karu-karuan. Ya bunayya, wahai anakku, inni uhibbu lakal khaira. Aku senang kebaikan ada padamu. Uhibbu, aku menyenangi, laka, untukmu, al khaira, kebaikan. Sa'idni fasa'idni, maka bantulah aku, wahai muridku, ala isalil khairi, untuk menyampaikan kebaikan ilaika, kepadamu. Aku menginginkan kebaikan untukmu, wahai anakku. Ingat, wahai muridku, dimanapun kalian berada, sebagai seorang guru pengen menyampaikan kebenaran kepadamu, maka tolong Sa'idni, bantu aku untuk menyampaikan kebaikan ini kepadamu. Dengan cara apa? Dengan cara tingkatkan kepatuhanmu kepadaku. Bitu'ati wal imtithali, menjalankan perintah. Lima amaraka, terhadap apa yang diperintahkan padamu, bihi, dengan perintah tersebut. Min makarimil akhlaki, dari akhlak yang mulia. Bantu, wahai anakku. Ibaratnya kalau ada orang mengulurkan tangan, segera kau ulurkan tanganmu biar mudah segera terentaskan dari kubang. Ya bunayya, wahai anakku, al-khuluqul hasanu, akhlak yang baik itu zinatul insani, perhiasan bagi manusia, fi nafsi, dalam dirinya, wa baina akhwani, di antara saudaranya. Lihat, di antara manusia, ternyata yang paling akhlak yang paling bagus, akhlak yang mempesonakan. Zinatul insani fi nafsi, kalau yang namanya akhlak yang baik akan menjadi penghias bagi seseorang. Wa baina akhwani, di antara yang lainnya. Wa ahli, dan saudara-saudara. Wa asyiratihi, dan keluarga besarnya. Wa kun hasanal khuluqi, maka menjadilah engkau, wahai santri, orang yang baik akhlaknya. Yahtarimkan nasu wa yuhibbuk, sehingga orang menghormatimu dan memuliakan, mencintaimu. Orang hebat berkata, orang-orang mulia, santri-santri mulia berkata bahwa melakukan kebaikan nanti bukan karena ingin dihormati, akan tapi perlu, memang maksudnya penghargaan itu begini, jangan sampai kita melakukan sesuatu menjadikan kita direndahkan. Lakukan. Wa kun hasanal khuluq, maka menjadi kamu akhlak yang baik. Yahtarimka, maka akan muliakanmu an-nasu, orang, wa yuhibbuk, dan mencintaimu. Orang memuliakanmu, orang mencintaimu karena akhlakmu yang baik. Ya bunayya, wahai anakku, idza lam tuzayyid ilmaka, jika kau tidak menghiasi ilmumu, bikarami akhlakika, dengan kebaikan akhlakmu, kana ilmuka, maka ilmumu itu adharra alaika, lebih membahayakanmu, min jahlika, dari bodohmu. Jadi orang bodoh lebih aman daripada pintar tapi jahat. Wa innal jahila, karena sungguh yang bodoh itu, orang bodoh itu ma'dzur, dimaafkan, bijahli, karena kebodohannya. Wala udra lil alimi, tidak ada maaf bagi seorang alim indan nasi, daripada manusia, idza lam yatajammal bihasini syami, kalau dia tidak berakhlak mulia. Berakhlak jelek, nyakiti tetangga, neraka, musuh Allah.
Baik. Ya bunayya, wahai anakku, la ta'tamid ala muraqabati laka. Menjadilah baik bukan karena selalu aku kontrol, nak. Jangan bersandar kepada kontrolku, pengamatanku. Kenapa? Aku tidak selalu bersamamu. Aku harus pergi kadang. Kalau orang menjadi baik karena dikontrol oleh gurunya, itu belum baik. Fa inna muraqabataka binafsika, sebab linafsika, merawatmu, menjagamu untuk dirimu sendiri, afdal, lebih utama, wa anfa' min muraqabati laka. Jadi kalau engkau mengontrol dirimu sendiri, mencermati dirimu sendiri, jauh lebih bagus daripada apa yang aku lakukan. Karena dirimu. Ya bunayya, wahai anakku. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah istakhlasa. Allah memeras, mengambil sari patina. Hadatin, agama ini, linafsi, untuk diri sendiri. Jadi Rasulullah memilih yang terbaik untuk diri. Semua agama baik. Akan tapi masalah kemaslahatannya, semua baik. Maka Nabi mengatakan, Inna Allah istakhlasa hadatin linafsi. Allah mengkhususkan agama ini untuk Allah. Sehingga disebutkan, Inna dina indallahi, di hadapan Allah, bukan agama yang lain. Wa laysru lidinikum illa syakha. Tidak pantas berada di dalam agamamu illa syakha, kecuali orang yang dermawan. Wa husnul khuluqi, dan akhlak baik. Illa fazayyinu dinakum biha. Maka hiasilah tempat kebaikanmu, hiasilah tempat perkumpulanmu, hiasilah apa yang geriung bersama, bihima, dengan keduanya. Bihima. Ini hadis. Bihima, dengan sakha wa husnul khuluqi. Jadi tolong dengan biasakan dengan kedermawanan, kemudian berakhlak yang mulia, Masya Allah. Mungkin saat namanya menuntut ilmu. Di saat menuntut ilmu tentu ada kekurangan. Tapi kita perlu menyempurnakan. Nah, belajar begini ini koreksi untuk diri kita. Agar kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Apa yang hendaknya kita lakukan. Persiapan kita. Waktu kita masih anak-anak, kita mempersiapkan sekali. Kita bisa berkomunikasi. Nanti pada akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, harus gitu. Jangan kecil, jangan minder. Nah, kemudian, kita insya Allah akan masuk bab baru, insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ini satu bab. Ya, tolong semuanya, wahai anak-anakku, wahai para santri, guru itu selalu merindukan kebaikan untukmu, kemuliaan untukmu. Maka patuhilah dan dengarlah gurumu di mana berada. Kalau sakit, bantu, dan seterusnya. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita pada guru kita. Mudahkan kita untuk mematuhi guru kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak manfaat. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.